Akhirnya, giliran Kania tiba. Dia melawan guru dengan gigih, lebih lama dari siapapun sebelumnya. Biasanya, guru itu menyelesaikan pertarungan dengan cepat untuk menghemat mana. Tapi kali ini berbeda, pertarungan berlangsung begitu lama hingga Frey harus membagi vitalitasnya secara jarak jauh dengan Kania. Pertarungan berlanjut hingga Frey mulai merasakan dampak dari vitalitasnya yang terus menyusut. Di dalam hati, dia memohon agar Kania segera mengakhiri pertarungan. Meski mananya sudah hampir habis, guru itu terkesan dengan semangat tempur Kania. Dia ingin melihat seberapa lama Kania bisa bertahan. Namun, Kania menyerah. Dia menjelaskan bahwa dia terlahir dengan mana yang tidak stabil dan bisa kehilangan kendali jika terus dipaksa. Sayang sekali, guru sedikit kecewa, padahal dia punya potensi untuk menjadi penyihir terkuat. Di sisi lain, Frey merasa lega karena Kania akhirnya berhenti. Dia nyaris kehabisan vitalitas untuk menjaga Kania tetap hidup. Saat Kania keluar dari arena, giliran Frey hampir tiba. Sebelum masuk, dia memasang pin aneh di kerahnya. Pin itu bersinar dengan cahaya yang mencurigakan. Frey berencana menggunakan demonstrasi ini untuk mendapatkan banyak poin. Giliran Irina datang lebih dulu, tapi dia langsung tumbang karena kehabisan mana guru, bahkan tidak repot-repot melawannya, dan meminta seseorang membawanya ke ruang kesehatan. Teman Irina langsung datang membantunya sebelum dia benar-benar pingsan. Setelah itu, giliran Verloce tiba. Namun dia meminta untuk mundur karena merasa tidak pantas menggunakan kekuatannya melawan guru. Keputusan itu membuatnya menghadapi kerugian di kemudian hari, tapi Verloce sudah siap menerima nilai jelek. Sekarang hanya tersisa Frey sebagai murid, terakhir. Dia berjalan menuruni tangga dengan santai, pedang di bahunya dan ekspresi bosan di wajahnya. Sesaat, dia dan gurunya saling mengejek. Jelas terlihat ada sejarah di antara mereka. Namun guru itu tiba-tiba serius. Dia berjanji akan mematahkan mentalitas busuk Frey. Mereka berdua melesat maju, dan perbedaan kekuatan langsung terlihat. Pin yang dipakai Frey memang tampak mencurigakan, tapi peningkatan kekuatannya jelas terasa. Dia berhasil menangkis serangan gurunya dan melepaskan 2 tebasan tajam ke arahnya. Guru itu nyaris gagal menangkis, tapi dari bentrokan singkat mereka, terlihat jelas Frey memiliki keunggulan. Mereka kembali beradu pedang. Setelah beberapa kali serangan cepat, Frey berhasil menepis pedang gurunya. Pertarungan berakhir dengan kemenangan Frey saat pedang gurunya jatuh ke tanah. Suasana mendadak sunyi. Semua orang terdiam, terkejut melihat hasilnya. Namun Verloce menyadari sesuatu. Dia melihat pin yang dipakai Frey sebelum pertarungan dan langsung menegurnya. Leontin itu memancarkan aura iblis, membuat suasana tegang. Saintes langsung menghampiri Frey, menuangkan sihir sucinya ke Leontin tersebut. Teriakan menyakitkan terdengar dari Leontin itu, cukup untuk membuktikan di hadapan semua orang bahwa Putra Duke itu menggunakan sihir hitam. Bukan sihir hitam sembarangan, karena harga Leontin seperti itu bisa setara dengan sebuah rumah. Aksi nekat Frey dengan Leontin itu memberinya tambahan 2000 poin penjahat palsu. Kelihatannya, membuat kekacauan di sekolah jadi cara paling aman baginya untuk mengumpulkan lebih banyak poin. Namun gurunya tidak seantusias dia. Guru itu memanggilnya untuk pertemuan pribadi di kantornya. Membawa barang seperti itu ke lingkungan sekolah bukan hanya melanggar aturan, tapi juga ilegal. Frey berusaha meremehkan masalah itu, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi jelas, masalah ini terlalu besar untuk dianggap remeh. Gurunya dengan tegas bertanya apa yang terjadi pada Frey yang dulu dikenal sebagai orang baik. Kekhawatiran terlihat di wajah guru itu, tapi setelah sejauh ini, Frey sudah tidak bisa kembali. Kata-kata gurunya menusuk, tapi Frey tetap berpura-pura sebagai mantan pahlawan yang sudah gila. Alih-alih menjawab dengan serius, dia malah mengejek usaha gurunya yang mencoba menyentuh sisi emosionalnya. Melihat kata-katanya tidak mempan, guru itu memutuskan untuk menghentikan pembicaraan. Namun, Frey tidak bisa pergi begitu saja tanpa syarat. Guru itu memintanya untuk menunjukkan tempat dia membeli Leontin itu, agar semuanya bisa dihancurkan. Frey dengan senang hati menerima tawaran itu, bahkan mengaku ingin membeli beberapa barang lagi di sana. Mereka sepakat untuk pergi besok, dan diam-diam Frey juga berharap toko itu benar-benar hancur. Saat Frey kembali ke kamarnya, dia bertemu dengan Kania yang sedang memegang boneka kucing lucu. Boneka itu adalah hadiah dari saudara perempuannya, Kadia. Meskipun Frey sebenarnya terpesona dengan kelucuan boneka itu, dia berpura-pura tidak tertarik. Mereka saling mengucapkan selamat malam dan tidur seiring berjalannya waktu. Namun, begitu dia yakin Kania sudah tertidur, Frey terbangun lagi. Dia mulai bersiap untuk memberikan vitalitas pada Kania untuk keesokan harinya.
Tanpa disadarinya, boneka kucing yang terlihat lucu di atas meja sebenarnya adalah alat sihir. Alat itu digunakan Kania untuk mengawasi ruangan meski dia sedang tidur. Frey diam-diam memperhatikan Kania dan mendekatinya, memeriksa apakah dia benar-benar tertidur. Sejak Frey tiba-tiba memuntahkan banyak darah tadi siang, Kania sudah merasa ada sesuatu yang aneh. Sepanjang hari dia mengamati Frey, tapi tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan sihir gelap untuk mengubah boneka kucing itu menjadi alat pengintai. Frey yang tidak tahu apa-apa mulai menggulung lengan bajunya, bersiap untuk memulai transfer vitalitas. Dia mengangkat sedikit baju Kania, memperlihatkan bagian perutnya. Di dalam boneka kucing itu, Kania langsung mengira Frey berniat melakukan hal tidak senonoh padanya. Amarahnya membara melihat tubuhnya seperti dilecehkan tanpa persetujuannya. Namun setelah beberapa saat dia menyadari bahwa Frey tidak melakukan hal buruk seperti yang dia kira. Alih-alih melakukan hal buruk, Frey hanya memegang perut Kania sambil gemetar. Wajahnya pucat dan tampak kesakitan. Kania masih curiga, berpikir Frey pasti punya rencana lain. Dia tetap bertekad menangkap basah Frey dan mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Namun waktu berlalu dan Frey hanya menarik napas dalam, kemudian menjauh darinya. Frey berjalan ke arah boneka kucing di meja dan menatapnya cukup lama. Untuk sesaat Kania merasa panik, takut identitas boneka pengintainya terbongkar. Sihir gelapnya cukup kuat, bahkan seorang saintis pun akan kesulitan mendeteksinya. Tapi, bukannya mencurigai, Frey malah mengambil boneka itu dan mengaguminya dengan wajah penuh kekaguman. Frey memanfaatkan kesempatan itu untuk menunjukkan sisi lembutnya yang tidak pernah dilihat orang lain. Dia memeluk boneka kucing itu dengan gemas, lalu membawanya ke tempat tidur. Dia terus bermain dengan boneka itu, membuat Kania hampir menjerit kaget. Untungnya dia berhasil menutupi suara teriakannya dengan berpura-pura mengeong. Frey mengira boneka itu punya fitur suara meong ketika ditekan, membuatnya terus menekan perut boneka itu, yang langsung dirasakan oleh Kania. Malam pun berlalu, dan tanpa sadar Frey tertidur sambil memeluk boneka kucing itu. Saat pagi tiba, Frey terbangun dan melihat Kania memegangi perutnya sambil gemetar menahan sesuatu. Tanpa banyak bicara, Frey menyuruh Kania untuk buru-buru pergi ke kamar mandi. Insiden itu malah membuat Frey mendapatkan poin penjahat palsu tambahan. Poinnya terus bertambah, membuatnya naik dari level pemula menjadi menengah, membuka akses ke toko sistem. Saat dia memeriksa barang-barang baru di toko, sebuah notifikasi muncul. Misi utama dimulai, mencegah serangan di asrama rakyat biasa dan menangkap pelakunya. Untuk melakukannya, dia perlu mendapatkan barang tertentu dari sebuah lelang. Untungnya, dia sudah berjanji pada gurunya untuk membawanya ke tempat itu, jadi rencananya berjalan mulus. Seolah mengikuti alur dengan mulus, seseorang mengetuk pintu kamarnya mencari Frey. Meski Kania masih merasakan ada sensasi aneh di perutnya, Frey menyuruh dia untuk membuka pintu dan melihat ada gurunya berdiri di sana. Guru itu terkejut melihat Kania ada di kamar Frey, dan keterkejutannya berubah jadi amarah ketika tahu mereka berbagi kamar. Dia mengira Frey sengaja merencanakan semua ini untuk memanfaatkan Kania sesukanya. Frey bukannya merasa bersalah, malah mengejek gurunya yang masih seorang perawan dengan pikirannya yang terlalu polos. Dia bilang, jika gurunya tidak cepat-cepat merasakan cinta, dia mungkin tidak akan pernah menikah. Di tengah amarah dan kebingungan, Kania mencoba meyakinkan gurunya bahwa tidak ada sesuatu hal aneh yang terjadi antara mereka. Akhirnya, Frey dan gurunya meninggalkan kamar, berjalan menuju gang belakang tempat toko yang ingin dihancurkan. Mereka memakai jubah untuk menyamarkan identitas di area gelap yang penuh dengan orang-orang mencurigakan. Suasana di sana benar-benar kotor, tempat di mana banyak hal buruk terjadi di balik mata orang-orang yang tak peduli. Anak-anak kelaparan terbaring di pinggir jalan, sementara pria-pria kaya bermain-main tanpa peduli. Guru Frey sudah tahu betapa korup dan tidak adilnya kekaisaran ini, tapi melihatnya secara langsung membuatnya lebih terkejut. Pemandangan di depan matanya membuat tekadnya semakin kuat untuk menyelesaikan misinya secepat mungkin. Dia meminta Frey membawanya ke toko targetnya agar bisa segera membereskan semuanya. Setelah menghancurkan toko itu, dia berencana membersihkan seluruh area kotor ini. Mereka berjalan sedikit lebih jauh sampai akhirnya tiba di depan toko. Tanpa banyak basa-basi, guru itu mencabut pedangnya dan masuk untuk menyelesaikan misinya dengan cepat. Sementara menunggu gurunya keluar, Frey melihat sekelompok orang yang tampak mencurigakan di ujung gang. Beberapa gadis muda menjerit minta tolong, sementara pria-pria berwajah seram menahan dan mengikat mereka. Meskipun Frey berusaha menjadi penjahat palsu, pemandangan seperti ini sulit diabaikan. Kelompok itu berbelok ke tikungan, membuat Frey langsung mengejar sebelum mereka sempat kabur. Namun, sebelum Frey berhasil menangkap mereka,
para pria itu mengetuk pintu sebuah bangunan dan masuk bersama para gadis yang masih meronta. Saat Frey sampai, hanya ada 2 pria yang berjaga di depan pintu, dengan senyum mengejek menghiasi wajah mereka. Mereka memandang Frey dengan remeh, berkata bahwa anak kecil tidak diizinkan masuk ke tempat seperti ini. Namun, Frey mengeluarkan kantong penuh koin emas dan menunjukkannya pada mereka. Seketika ekspresi mereka berubah, bahkan membungkuk hormat saat Frey melangkah masuk. Di dalam bangunan itu, suasananya berubah drastis, hampir seperti klub malam dengan lampu redup berwarna-warni dan bartender yang terlihat menarik. Tanpa basa-basi, bartender wanita itu membuka buku daftar gadis-gadis yang tersedia dan meminta Frey memilih sesuai selera. Namun, Frey tidak datang untuk itu. Dia berpura-pura ingin melihat langsung sebelum memutuskan, tapi wanita itu hanya tertawa menolak. Frey lalu mengeluarkan 1 kantong koin emas lagi, dan sikap wanita itu langsung berubah. Dia membuka pintu menuju ruang bawah tanah yang suram dan meminta Frey mengikutinya. Saat menuruni tangga, status window muncul dan mengungkapkan bahwa wanita yang memandunya adalah Ratu Succubus, bawahan Raja Iblis. Semakin mencurigakan, Frey memutuskan untuk menggali lebih dalam. Di ruang bawah tanah, suasananya begitu menyedihkan. Wanita-wanita di dalam sel tersenyum saat melihatnya, tapi jelas terlihat bekas air mata dan luka di wajah mereka. Ratu Succubus itu menantang Frey, berpikir mungkin pemandangan ini terlalu berat untuknya. Namun, Frey berpura-pura menyukainya, dan dengan sinis meminta yang lebih muda sambil menyelipkan kantong koin lagi. Wanita itu tidak bisa menolak dan membawanya ke bagian terdalam ruang bawah tanah. Di ujung lorong, hanya ada dinding bata yang tampak buntu. Ratu Succubus mengetuk dinding dengan pola rahasia, dan bata-bata itu perlahan terbuka, memperlihatkan ruangan tersembunyi. Saat wanita itu hendak menjelaskan tentang lorong rahasia tersebut, Frey bertindak cepat. Tanpa basa-basi, Frey menendang wanita itu menjauh sebelum dia sempat menyadari apa yang terjadi. Frey bergerak cepat sebelum Ratu Succubus bisa bereaksi, menendangnya hingga terlempar ke dinding seberang dan pingsan seketika. Tanpa membuang waktu, Frey menyusuri lorong rahasia yang terbuka tadi. Di ujung lorong, dia menemukan apa yang dicarinya, anak-anak yang diculik, terkurung dalam kandang besar di depan lingkaran sihir. Suasana ruangan itu begitu mencekam. Jelas sekali ritual ini dirancang untuk membangkitkan Raja Iblis. Anak-anak itu kemungkinan besar akan dijadikan tumbal untuk menghidupkan kembali Raja Iblis. Ratu Succubus yang terluka parah bangkit dengan susah payah. Kini dalam wujud aslinya, dia memerintahkan para pengikut kultusnya untuk menangkap Frey hidup-hidup. Frey sadar bahwa identitasnya bisa terbongkar jika ada yang mengenalinya, jadi dia segera memasang topeng. Dalam hitungan detik, para pengikut kultus itu tumbang satu persatu di tangannya. Tanpa ragu, Frey melangkah mendekati Ratu Succubus untuk menyelesaikan semuanya. Ratu itu mencoba memohon ampun, menawarkan informasi tentang Raja Iblis, bahkan menawarkan tubuhnya untuk menyelamatkan diri. Namun, bagi Frey, itu tidak ada gunanya. Dia menusukkan pedangnya tepat di dada Ratu Succubus itu, mengakhiri hidupnya dalam sekejap. Frey tidak pernah berkompromi dengan orang-orang yang berani menyentuh anak-anak. Tubuh Ratu Succubus itu jatuh tak bernyawa, dan Frey segera membawa semua anak yang terkurung keluar menuju kebebasan. Frey memberi mereka sedikit uang untuk bekal dan menyuruh mereka pulang secepat mungkin. Saat anak-anak itu pergi, sebuah status window muncul di depan Frey, menawarkan hadiah atas keberhasilannya menyelesaikan quest dadakan ini. Namun, hadiahnya tidak seberapa. Sambil melihat opsi hadiah, seorang gadis kecil yang diselamatkannya mendekat, penasaran dengan bagaimana Frey bisa menyelamatkan mereka. Frey memutuskan untuk memberikan hadiahnya kepada gadis kecil itu setelah menyadari bahwa dia memiliki bakat dalam sihir. Frey menyebut hadiah itu sebagai jimat keberuntungan dan menganggapnya sebagai investasi untuk masa depan negara. Gadis kecil itu bertanya siapa nama Frey dan berjanji akan membalas kebaikannya suatu hari nanti. Namun Frey hanya mengatakan bahwa dia melakukan tugas seorang pahlawan. Dia menyarankan gadis itu untuk mempelajari sihir dengan sungguh-sungguh karena bakat alaminya. Sebelum pergi, gadis itu mengenakan cincin hadiah dari Frey dan berjanji akan belajar sihir dengan tekun untuk membalas kebaikannya suatu hari nanti.
Frey sama sekali tidak menyadari bahwa momen ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Setelah memastikan semuanya aman, Frey kembali ke tempat di mana dia meninggalkan gurunya. Bangunan yang awalnya berdiri kini sudah hancur lebur. Guru itu bertanya kemana saja Frey menghilang, tapi Frey hanya memberi jawaban singkat karena misinya sudah selesai. Saatnya menuju pelelangan untuk mendapatkan item spesial yang dibutuhkannya. Dia memberitahu gurunya tentang lelang di Guild Informasi dan benda sihir hitam spesial yang menarik perhatiannya. Rasa penasaran sang guru langsung memuncak, bahkan dia menarik kerah baju Frey dengan penuh rasa ingin tahu. Namun, ada satu masalah. Mereka butuh tiket untuk masuk ke pelelangan tersebut. Untungnya, ada cara untuk masuk tanpa tiket, yaitu mendaftar sebagai pasangan kekasih. Meski canggung, guru Frey akhirnya setuju. Duduk tenang sambil mencoba menahan rasa malunya. Lelang pun akan segera dimulai, dan Frey merasa yakin bahwa dia bisa mendapatkan item itu tanpa masalah. Namun saat dia bersantai, pandangannya tertuju pada seseorang yang tak terduga yang juga hadir di acara pelelangan itu. Kania duduk tepat di sebelah Frey, tanpa sadar bahwa dia ada di sana. Lebih parah lagi, putri Klana yang belum menunjukkan dirinya sampai sekarang, tiba-tiba duduk di sisi lainnya. Dan tepat di depannya ada Saintess Verlos, membuat situasi semakin rumit. Frey tanpa sadar terjebak di antara tiga gadis paling berbahaya di tempat itu. Kemungkinan besar mereka semua mengincar artefak yang sama. Kalau mereka berhasil mendapatkannya dan memanipulasi Frey, semuanya bisa jadi kacau besar. Pelelang akhirnya dimulai. Dan artefak yang diperebutkan mulai dikeluarkan di sana, sebuah batu misterius yang bahkan tidak bisa dinilai dengan sihir biasa. Namanya Stone of Domination, batu yang mampu menekan target dan mengontrol pikiran mereka. Batu ini adalah kunci untuk menyelesaikan skenario quest pertama. Tanpa batu ini, tujuan Frey tidak akan pernah tercapai. Lelang dimulai dari 1 koin emas, tetapi Frey langsung menaikkannya menjadi 15 koin emas. Di dunia ini, uang adalah segalanya, dan Frey punya dukungan kekayaan dari Kekaisaran Duk. Putri Klana dengan cepat menaikkan tawaran menjadi 20 koin emas. Saintess Verlos dengan polosnya, tanpa sengaja menawarkan 10.000 koin emas, yang jelas sebuah kesalahan besar. Wajah Verlos langsung dipenuhi dengan kepanikan, karena dia tidak memiliki uang sebanyak itu untuk dibayarkan. Frey terpaksa menaikkan tawarannya lagi, tetapi seseorang dengan cepat menaikkannya menjadi 12.000 koin emas. Pertarungan tawar-menawar semakin memanas. Dari 20.000 hingga 50.000 koin emas dalam sekejap. Akhirnya, Frey memenangkan lelang dengan harga gila, 55.000 koin emas. Namun, sebelum dia bisa mengambil batu itu, dia melihat Kania mengumpulkan energi gelap di tangannya. Sepanjang lelang, Kania memang terlihat tenang, tapi jelas dia berencana mencuri artefak ini sejak awal. Kania menghantamkan sihir gelapnya ke tanah, memenuhi ruangan dengan asap tebal. Semua orang kehilangan pandangan, sementara Frey langsung melesat menuju Stone of Domination. Tapi, tepat sebelum dia bisa menyentuhnya, sebuah tendangan sihir menghantamnya dan membuatnya terlempar. Itu adalah Putri Klana. Dia menyuruh Frey memperkenalkan diri, mempertanyakan kenapa dia ada di sini. Namun, bukannya menjawab, Frey menyuruh orang itu melihat ke bawah. Serangan tadi membakar stoking kaki milik Klana, membuatnya malu besar di depan semua orang. Saintess Verlos mencoba menyerang Frey dengan sihir, tapi tidak ada satupun yang berhasil meski itu jelas mengenainya. Emosinya tampak meledak hingga kehilangan kendali. Verlos dan Klana bangkit lagi, siap menyerang Frey bersama-sama. Namun tiba-tiba seseorang muncul dengan cepat, melumpuhkan keduanya dalam sekejap. Pria misterius itu mendekat dan memperkenalkan dirinya sebagai Great Demon Eucharius. Melihat Great Demon yang berada di sini, membuat Frey langsung jatuh ke dalam keputusasaan untuk sesaat. Eucharius tampaknya mengenali Frey dan mengungkapkan bahwa dia juga mengincar Stone of Domination. Frey berpura-pura tidak tahu kekuatan sejati dari batu itu, mencoba mengulur waktu. Namun, Eucharius tahu betul nilai batu itu. Di kehidupan Frey sebelumnya, batu itu jatuh ke tangan Eucharius dan membuatnya jauh lebih kuat. Dengan kekuatan sebesar itu, bahkan seorang iblis agung tidak bisa diremehkan.
Frey memperhatikan sekeliling dengan seksama. Di kejauhan dia melihat Kania diserang oleh salah satu orang bertopeng dari pelelangan. Orang bertopeng itu adalah guru Isolet yang sedang dikendalikan oleh Eucarius. Pedang orang bertopeng itu hampir saja mengakhiri hidup Kania. Sementara itu, Eucarius tertawa penuh kemenangan, membayangkan kekuatan besar yang bisa dia dapatkan. Frey tidak bisa tinggal diam. Dia sadar bahwa Eucarius yang belum mendapatkan batu dominasi tidak akan sekuat Great Demon. Dengan cepat Frey menghunus pedangnya dan melancarkan serangan penuh yang langsung membunuh Eucarius secara fatal. Tanpa membuang waktu, Frey berlari untuk menyelamatkan Kania. Dia tiba tepat waktu, menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan yang seharusnya membunuh Kania. Darah mengalir dari mulutnya saat tubuhnya jatuh di atas Kania. Kania bertanya apakah Frey baik-baik saja, tapi Frey hanya bangkit, mengambil pedangnya, dan bersiap untuk bertarung lagi. Meski Eucarius sudah mati, pengaruh cuci otak pada guru Isolet masih tidak menghilang. Namun, Frey sadar dirinya tidak cukup kuat untuk menang melawan. Alih-alih melawannya habis-habisan, Frey menggunakan sihirnya untuk membuat orang bertopeng itu pingsan. Pukulan terakhir itu diharapkan bisa membebaskan orang itu dari pengaruh cuci otak. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sana. Frey dengan luka yang cukup parah, memilih untuk segera kabur tanpa memikirkan apapun. Kania berteriak memanggilnya, tapi Frey tidak berhenti. Kakinya terasa berat, tubuhnya penuh rasa sakit, tapi dia terus memaksa diri sampai mencapai asrama siswa. Di rumah lelang, para heroin yang tadi pingsan akhirnya sadar. Mereka merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk. Namun, di hadapan mereka sudah ada kepala iblis jenderal yang terpenggal di lantai, dengan cepat menyadarkan mereka dari lamunan. Di sisi lain, Kania masih terpaku memikirkan pria yang menyelamatkan hidupnya. Putri Klana mengenali Kania dan menanyakannya tentang ingatan masa lalunya. Pertanyaan itu mengonfirmasi bahwa mereka semua adalah musuh Frey. Mereka memutuskan untuk membentuk aliansi pembasmi Frey, kelompok yang secara rutin berkumpul untuk merencanakan cara menghabisi Frey. Sementara mereka berdiskusi, Kania menyadari ada sesuatu yang aneh di lantai. Di asrama siswa, Frey akhirnya berhasil membalut luka-lukanya. Jika iblis jenderal itu sedikit lebih kuat, mungkin Frey sudah mati hari ini. Hari ini adalah hari yang benar-benar aneh. Anak buah Raja Iblis muncul, semua heroin berkumpul di tempat yang sama. Untungnya, Frey berhasil menyembunyikan wajah dan menyamarkan suaranya. Jadi kecil kemungkinan identitasnya terbongkar. Saat Frey sedang berganti pakaian, tiba-tiba Kania masuk ke kamarnya dengan tatapan penuh kecurigaan. Dia bertanya kemana saja Frey sepanjang hari. Frey hanya menjawab setengah jujur bahwa dia pergi berbelanja dengan guru Isolet. Namun, jawaban itu tidak memuaskan Kania, karena dia mengaku melihat seseorang yang mirip Frey di gang belakang. Dari caranya berbicara, Frey menyadari kalau Kania mulai mencurigainya. Kania terus mengatakan bahwa dia melihat seseorang menggunakan topeng yang mirip dengan Frey. Tapi karena tidak ada bukti konkret, Frey berniat terus menyangkal. Tapi Kania juga tidak ingin diam saja. Dia mengeluarkan sesuatu, sebuah bros berbentuk bintang milik Frey. Itulah benda yang tadi dia lihat di lantai saat pertempuran. Frey panik dan mencoba merebutnya, tapi Kania mengungkapkan bahwa dia menemukannya di gang belakang tempat Frey kabur. Dalam kepanikannya saat kabur, Frey bahkan tidak sadar bahwa dia menjatuhkannya. Tapi serangan Kania tidak berhenti begitu saja. Dia dengan jelas mengatakan pada Frey bahwa bros itu ditemukan di pelelangan. Frey yang panik langsung melempar bros itu dan membentak Kania, memaksanya untuk diam, karena Frey tidak tahu apa yang Kania bicarakan. Dia langsung sembunyi di balik selimut, meninggalkan Kania di sana begitu saja, berharap bisa lari dari rentetan pertanyaan Kania. Namun, jika terus seperti ini, cepat atau lambat identitas Frey pasti akan terbongkar. Dia sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menyangkal Kania. Kania sudah tidak diam saja. Dia memanjat punggung Frey, menarik pakaiannya, dan melihat luka-luka yang terbalut perban di tubuhnya. Semua bukti sudah ada di depan mata. Frey tidak bisa menyangkal luka yang ada di punggungnya. Kania sudah mengetahui semuanya.
Identitas Frey sebagai pahlawan akhirnya terbongkar dan diketahui Kania. Frey hanya bisa terdiam. Kania ingin tahu kenapa orang kejam seperti Frey malah menyelamatkan dirinya. Tapi sebelum bisa mengatakan apapun, sistem secara otomatis memberikan hukuman karena rahasia penjahat palsu terungkap. Umur dan vitalitas Frey langsung berkurang drastis. Tubuhnya kejang-kejang di atas tempat tidur sambil memuntahkan darah. Kania hanya bisa diam saja, memanggil nama Frey dengan panik saat melihat dia sekarat di depannya.